Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rahmatullah dari manajemen dengan nick 64240084. Jadi di sini kita mau membahas tentang Palestina, yaitu dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Disusun oleh saya sendiri. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya. Untuk latar belakangnya, konflik Palestina itu merupakan salah satu contoh isu yang paling kompleks di dunia, mungkin salah satu yang terbesar di dunia, kompleks yang sangat berkepanjangan di dalam sejarah di dunia modern. Sejak tahun 1948, Palestina menjadi arena konflik yang melibatkan pertentangan antara Israel dan rakyat Palestina. Dengan genosida yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan Israel terhadap warga Palestina, genosida di Palestina tidak hanya merupakan masalah konflik politik, tetapi juga merupakan yang sangat berkaitan erat dengan dunia perekonomian di dunia. Negara-negara besar dan organisasi internasional seperti PBB dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan mereka turut mempengaruhi arah konflik ini. Artikel ini saya maksud atau saya bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor ekonomi global yang berdampak pada keberlangsungan atau keberlanjutan genosida di Palestina, dan menganalisis perekonomian dunia dalam memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina. Baik, pada bab kedua, yaitu isi, dengan judul dampak ekonomi dari genosida di Palestina. Untuk nomor 1, volatilitas harga minyak. Timur Tengah adalah kawasan sangat penting untuk pasokan di minyak di dunia. Eskalasi konflik atau penyebaran ke negara lain dapat mengganggu produksi dan jalur pengiriman minyak yang ada di dunia, dan menyebabkan kenaikan harga minyak di dunia yang sangat tidak signifikan, atau yang maksud saya yang signifikan. Dan ketidakstabilan ekonomi global dapat dianalisis atau dapat diperkirakan harga minyak bisa melonjak hingga 150 barel dalam skenario terburuk. Untuk nomor 2, yaitu tekanan inflasi. Harga energi yang lebih tinggi akan memperburuk tekanan inflasi global atau dunia yang sudah ada, di mana sangat mempengaruhi pengeluaran konsumen dan berpotensi memaksa bank sentral untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga mereka, yang semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi harga pangan yang sudah tinggi di banyak negara berkembang juga bisa memburuk. Ya, untuk yang ketiga, yaitu gangguan rantai pasokan, di mana konflik ini sangat berpotensi mengganggu rantai pasokan global dunia, terutama jika mempengaruhi jalur transportasi utama atau melibatkan negara-negara yang penting bagi industri minyak tersebut atau tertentu. 4. Penurunan pertumbuhan global. Kombinasi harga energi yang lebih tinggi, inflasi, dan potensi masalah rantai pasokan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang lebih lambat dan bahkan meningkatkan resiko resesi. Di beberapa perkiraan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam PBB atau dalam PDB global dalam skenario eskalasi yang parah. Untuk yang kelima, dampak pada pasar keuangan. Peningkatan kestabilan geopolitik dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan, mempengaruhi kepercayaan investor, dan berpotensi memicu pelarian modal. Untuk yang keenam, yaitu gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau DBS. Gerakan DBS
yang menyerukan tekanan ekonomi pada Israel dapat memperoleh daya tarik lebih lanjut yang berpotensi mempengaruhi hubungan bisnis dan investasi nasi internasional dengan Israel. Besarnya dampak ekonomi global ini sangat mempengaruhi pada durasi dan skala konflik, serta keterlibatan aktor regional dan global lainnya. Konflik ini yang terbatas akan memiliki konsekuensi global yang lebih terbatas dibandingkan dengan perang regional yang lebih luas. Oke, untuk yang terakhir, yaitu penutup atau kesimpulan dari saya sendiri. Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa dampak perekonomian dunia terhadap Palestina, terutama pada dalam konteks potensi terjadinya genosida, dapat menghadirkan sebuah gambaran tragis yang tentang bagaimana konflik dan kekerasan ekstrim dapat merusak tatanan ekonomi di lokal maupun di internasional. Bagi Palestina, konsekuensi ini bersifat eksistensial atau hilangnya nyawa produktif, hancurnya infrastruktur vital yang menjadi fondasi kehidupan ekonomi, terputusnya rantai produksi dan distribusi, serta meningkatkan ketergantungan pada bantuan eksternal yang merendahkan martabat dan harkat dan martabat di suatu negara tersebut. Luka ekonomi ini akan membekas dalam jangka panjang, menghalangi pembangunan berkelanjutan dan mewariskan kemiskinan serta ketidakstabilan antar generasi. Di tingkat global, meskipun dampaknya mungkin tidak secara langsung ya dalam skala yang sama seperti di Palestina, tapi potensi genosida di kawasan yang strategis secara ekonomi seperti Timur Tengah membawa resiko ketidakstabilan yang sangat-sangat signifikan. Gangguan pada pasokan energi, terutama minyak, gas, dapat memicu inflasi global, mengganggu aktivitas industri, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Serta ketidakpastian geopolitik yang meningkat juga dapat mempengaruhi pasar keuangan, mengurangi investasi, dan menghambat perdagangan internasional. Dan untuk lebih lanjutnya, yaitu sentimen publik global terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dapat memicu gerakan boikot dan sanksi ekonomi yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu atau yang terlibat dalam menciptakan friksi dalam hubungan ekonomi antar negara. Sekian presentasi agama dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.